Kali ini saya, Diah Isnawati S dari SDN Selesai Sawah 14 Pagi ingin menyelesaikan tugas TOT Sagu Sapi 3 dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Ini adalah sebuah video dokumenter tentang Museum Tekstil Jakarta. Semoga video dokumenter ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Video dokumenter oleh Diah Isnawati, SDN Selesai Sawah 14, Jakarta. Perkenalkan, saya Mrs. D yang akan mewakili Ibu Diah untuk menemani kalian semua jalan-jalan menuju Museum Tekstil. Semangat ya! Baik, kita akan mulai perjalanan menuju Museum Tekstil. Siap-siap ya. Ayo, action! Sebelum berangkat, kita berdoa dulu ya. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Amin. Karena jadwal perjalanan keretanya masih setengah jam lagi, sekarang Mrs. D akan cerita sedikit mengenai Museum Tekstil. Museum Tekstil merupakan salah satu wisata edukasi di Jakarta. Mengapa Museum Tekstil? Iya, Museum Tekstil menurut Mrs. D dan Ibu dia, Museum Tekstil itu kurang mendapat perhatian dari masyarakat banyak, apalagi warga Jakarta. Mereka sedikit yang tahu tentang Museum Tekstil ini. Bahkan saat Mrs. D coba cari di internet, Mrs. D ketik Museum Tekstil, tempat wisata di Jakarta, Museum Tekstil. Ternyata di daftar nama tempat wisata di Jakarta tidak ada tuh yang namanya Museum Tekstil. Adanya yang lain tuh, yang terkenal itu. Jadi Museum Tekstil tidak ada di dalam daftar nama tempat wisata di Jakarta. Padahal Museum Tekstil itu penting loh. Ada yang sudah tahu lokasi Museum Tekstil? Nah, kalau belum tahu, Mrs. dikasih tahu ya. Ini kita ada mapnya di sini nih. Jadi Museum Tekstil itu lokasinya di Jakarta Pusat. Patokannya itu Tanah Abang, Pasar Tanah Abang atau Stasiun Tanah Abang. Kalau sudah ketemu itu nama Tanah Abang, berarti kita sudah dekat dengan Museum Tekstil. Jarak dari Tanah Abang ke Museum Tekstil itu hanya kira-kira 1 kilometer, mungkin kurang, tidak sampai. Bagi yang suka jalan kaki, kalau sudah sampai Tanah Abang bisa jalan kaki menuju ke sana. Nggak jauh kok. Ini adalah sedikit kisah tentang Museum Tekstil. Akan Mrs. ceritakan ya, selayang pandang Museum Tekstil. Jadi
ini menurut catatan yang ada, sejarah rumah ini diketahui mulai abad ke-19. Jadi rumah ini tadinya adalah rumah tinggal, gedung ini ya. Padahal ini luas sekali, sekitar 16.000 meter. Yang diketahui pemilik pertamanya adalah seorang berkewarganegaraan Perancis di abad ke-19 itu. Nah, kesininya ini rumah berpindah-pindah tangan ya, disewa, dikontrak, dipindah tangankan, mulai dari orang pertama orang Perancis, lalu dibeli oleh orang Belanda, lalu berpindah tangan lagi menjadi dimiliki oleh orang Cina atau Tionghoa. Lalu gedung ini juga pernah dijadikan markas besar BKR ya pada masa perjuangan itu sekitar tahun 1945. Lalu gedung ini juga pernah disewa oleh Departemen Sosial pada waktu itu tahun 1950-an ya, disewa oleh Departemen Sosial untuk dijadikan tempat tinggal bagi karyawannya. Dihuni sekitar 40 keluarga karyawan Departemen Sosial. Tapi setelah itu gedung ini atau area ini, karena nggak cuma satu gedungnya ya, dijadikan tempat penampungan orang-orang lanjut usia oleh dinas sosial gitu. Nah, sampai pada akhirnya gedung ini dibeli oleh dinas sosial sekitar tahun 1950 ya. Setelah dibeli oleh dinas sosial ya, dimanfaatkanlah oleh Departemen Sosial ini waktu itu ya oleh Dinas Perumahan Departemen Sosial ya, yang tadi sudah Mrs. dikatakan dimanfaatkan untuk tempat tinggal orang-orang tua, orang-orang lanjut usia yang tidak punya tempat tinggal. Namanya juga dinas sosial ya, jadi menampung seperti itu. Lalu gedung ini oleh dinas sosial diserahkan kepada Pemprov DKI. Itu sekitar tahun 1970-an ya. Saat itu Menteri Sosialnya adalah Bapak Mintarja SH dan Gubernur DKI waktu itu adalah Bapak Haji Ali Sadikin. Ya berarti itu sekitar 1970-an ya, karena Pak Ali Sadikin menjadi gubernur di tahun sekitar itu. Maaf ya teman-teman, kita lanjut nanti setelah di kereta nih ceritanya. Keretanya sudah mau jalan, Mrs. D ke kereta dulu ya. Iya, ini keretanya kebetulan kosong ya, kan hari Sabtu ini. Ini karena Mrs. D tinggalnya di BSD, Bojong sana dikit maksudnya. Jadi Mrs. D naik kereta untuk menuju ke Tanah Abang begitu. Kalau Mrs. D naik kendaraan umum yang lain pasti lebih lama sampainya. Kalau kereta api kan tepat waktu, hanya sekitar 40 menit atau 45 menit ya, sudah sampai di tujuan. Begitu para penonton sekalian. Mrs. D ke dalam kereta dulu ya. Sebelum keretanya berangkat, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa rabbina lamughalibun. Amin. Ya, itu tadi doa naik kendaraan ya. Semoga kita selamat di perjalanan. Ya, ini lihat keretanya sepi sekali nih. Sekarang Mrs. D mau cari tempat duduk yang nyaman ya. Sebentar.
Alhamdulillah. Nah, ini penduduk nih di sini. Kita lanjut cerita tadi ya. Tadi setelah diserahkan oleh Departemen Sosial kepada Pemprov DKI, maka Pemprov DKI memfungsikan gedung ini menjadi museum tekstil, dan peresmiannya dilakukan oleh Ibu Tin pada 28 Juli 1976. Nah, fungsi museum tekstil itu adalah menyimpan, memamerkan, dan mengawetkan jenis-jenis tekstil seluruh Nusantara. Jadi tidak hanya dari DKI saja ya, tapi dari berbagai daerah. Bahkan di sini nih ada bendera Keraton Cirebon. Jadi bendera pusaka Keraton Cirebon, bendera bersejarah. Nanti kita lihat di sana ya. Museum tekstil ini beroperasi dari hari Selasa sampai dengan Minggu. Sedangkan untuk hari Senin dan hari libur nasional merupakan hari perawatan. Jadi mereka libur ya. Kemudian jam bukanya adalah kalau hari kecuali Jumat ya, kalau hari biasa itu dari jam 9 sampai jam 3, kalau Jumat dari jam 9 sampai setengah 1. Nah, kita sudah sampai nih di stasiun Tanah Abang. Sekarang Mrs. D akan panggil kendaraan online ya untuk mengantar kita ke sana. Oke, Mrs. D akan panggil dulu transportasi online-nya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Sudah dapat transportasi online-nya. Ini agak lama tadi karena harus panggil 2 ya. Kita kan bertiga nih. Sekarang kita tinggal menunggu si abang ojeknya. Tuh kan, tidak sampai 10 menit kita sudah sampai di Museum Tekstil. Memang dekat sekali dari Tanah Abang ke sini ya. Nah, sekarang Mrs. D mau foto dulu di sini supaya ada kenang-kenangan kita. Ayo, sini kita foto dulu. Cheese. Gaya. Ayo. Ini ponakan-ponakan Mrs. D nggak mau dia di foto kelihatan. Nanti dia biasanya belakangan. Kita langsung menuju ke dalam. Nah, ini lihat ada taman nih. Kita foto lagi. Ini Mrs. D bawa kamera 3. Kamera 2 ditambah HP jadi 3 ya. Gaya dulu ya. Sekarang kita langsung menuju ke loket ya. Kalau menurut informasi dari Budiah sih, katanya harga tiketnya itu yang tertera di dalam internet itu kelihatannya harga lama ya. Karena kata Budiah tiketnya 7.500-an begitu. Tapi karena Mrs. D ingin membatik bersama anak-anaknya Ibu Diah, jadi kata Budiah nih harga tiketnya sekitar 40 ribuan begitu. Mudah-mudahan tidak naik ya, atau belum naik. Tapi kalau untuk orang luar negeri beda loh, tiketnya lebih mahal. Nah, sekarang kita sudah di depan gedung utama, di depan bangunan gedung utama ya. Foto-foto lagi dulu ya. Ini adalah pintu masuk. Oke, kita foto lagi ya.
sebelum masuk. Mrs. deg-degan ini di dalam seperti apa ya? Sejuk sekali. Apa mungkin karena kita baru dari luar ya, jadi terasa sejuk sekali di dalam sini. AC-nya dingin dan suasananya cozy kalau kata orang sana. Tapi sepi ya. Pengunjungnya tidak banyak hari ini. Tadi Mrs. dilihat di depan hanya beberapa orang. Apa karena masih pagi ya? Sekarang kita keliling yuk. Nah, ini kain-kain tenun daerah ya. Di sini terdapat berbagai macam daerah dari seluruh Nusantara. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi tekstil seluruh Indonesia dimuseumkan di sini, disimpan, dirawat, diawetkan. Kalau yang rusak diperbaiki, kalau yang masih bagus diawetkan dan dipamerkan kalau masih bagus tentu saja. Oke, kita pindah ya ke sebelah sini nih. Nah, kalau yang ini aneka batik Nusantara. Ada batik Solo, Jogja, Cirebon, Pekalongan, Palembang, Riau. Jadi dari seluruh Indonesia ya. Yang ini, nah ini gambar-gambar motif batik yang ada di Indonesia, lengkap dengan deskripsinya, dengan penjelasannya. Motifnya motif apa, artinya apa, ya maknanya bagaimana. Pokoknya jelas di sini semuanya. Kita pindah lagi ya. Nah, kalau ini biasanya nih kalau sedang ada pameran di tengah-tengah sini nih dipajang. Ini kebetulan sedang ada tenunan-tenunan ya, dan juga alat-alat tenun. Kita pindah lagi yuk. Nah, ini dia yang tadi Mrs. dibilang. Ini adalah bendera pusaka dari Kerajaan Cirebon, yang biru itu ya. Iya, itu bahannya terbuat dari kapas ya, atau cotton. Lalu tulisannya itu kaligrafi Arab. Indah sekali ya. Nanti foto di sini ya. Kalau ini beraneka ragam batik tulis yang usianya sudah puluhan bahkan ratusan tahun ya. Motifnya macam-macam, halus-halus, cakep banget ya. Sama ini juga masih, ini batik tulis. Buatannya betul-betul indah. Kita lanjut. Nah, kita kembali ke tempat pertama tadi ya. Mrs. D mau foto di sini. Setelah ini kita foto di dekat bendera Cirebon tadi ya. Kelihatannya bagus tuh foto di sana. Oke, kita ke sana ya. Ayo kita berfoto. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. Make fee. Oke. Ya, sekarang yang Polaroid ini biar langsung jadi fotonya. Kita langsung ke kantin ya. Iya, kita ke kantin tadinya mau cari makanan kecil nih buat bocil-bocil dua ini.
Tapi ini kita bisa lihat aneka cindramata yang dijual di sini ya, aneka bahan atau kain tenun. Nah ini, yang ini adalah aneka kain. Kalau yang tadi ada tas, ada dompet, yang ini kain-kain. Oke. Ya, ada juga itu berbagai pakaian batik ya. Siapa tahu ada pengunjung yang berminat. Dari sini kita akan langsung ke pendopo batik. Kita akan belajar membatik di sana. Saksikan ya. Kita sudah sampai nih di depan pendopo batik. Nah, itu bacaannya ya. Pendopo batik. Bangunannya bangunan serba kayu ini, coklat semuanya, dan terbuka ya, namanya pendopo. Jadi nanti di dalam kita lihat bagian dalamnya ya, tapi dari luar kelihatannya aduh adem sekali nih di dalam sana. Ayo kita masuk ke dalam pendopo batik. Ini bagian dalam dari pendopo batik. Suasananya enak, kelihatannya bentuk adem, ruangannya terbuka, tidak ada AC karena ini ruangannya angin bisa masuk dengan bebas ya. Di depan kita terlihat beberapa kelompok bangku kecil, di tengahnya ada malam ya, lilin untuk membatik dengan peralatannya, canting dan sebagainya ya. Tempat duduknya dari kayu kecil, anyaman, pendek-pendek, jadi nanti yang membatik akan duduk di sekitar lilin itu berkeliling. Oke. Jadi ketika sampai di pendopo batik, pertama kita adalah lapor dulu kepada petugas yang berjaga di sana bahwa kita akan membatik. Lalu setelah itu kita akan diminta untuk memilih motif ya, memilih motif batik yang akan kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan menjiplak gambar yang sudah kita pilih. Jika gambar yang sudah kita jiplak selesai, nah maka kita akan diminta untuk duduk di sekeliling lilin itu, dia malam, peralatan dengan cantingnya di tengah-tengah. Nah kita akan diminta untuk duduk mengelilingi itu dan diberi bahan atau kain putih untuk batik kita, dan bahannya itu sudah diberi frame ya, seperti lingkaran yang ada kuncinya, jadi bahan itu terkunci di dalam frame itu. Nah di tengah-tengahnya adalah gambar yang akan kita buat menjadi batik kita. Oke, kita langsung praktek ya. Nah ini dia proses membatik. Yang pertama adalah membuat pola atau molani. Yang kedua adalah melekatkan lilin atau ngelowongi. Lalu melekatkan lilin 2. Kemudian melekatkan lilin 3. Dan yang terakhir adalah mewarnai dan merebus. Setelah itu dijemur deh nanti batiknya. Kita harus menunggu sampai batik kering. Ini adalah sebagian dari proses dalam membatik ya. Nih ponakan-ponakan Mrs. D nih sedang menjiplak udah mau selesai 2 ya dek motifnya. nanti kalau udah bikin Menjiplak motif batiknya sini atau sini dengan cara diletakkan di meja kaca yang di bawahnya ada lampu terang, jadi gambarnya kelihatan itu tembus, lalu diceplak pakai pensil. Ketika gambar ini nanti selesai, maka ini kan kita gambarnya di kain ya, kainnya langsung diberi frame batik khas atau Cirebon. bidai kalau menurut istilahnya. Nah ini ruangannya. Kebetulan di sini nggak begitu ramai ya, memang jarang tahu jadi seperti ini. Kita masih menebalkan atau menjiplak ya.
Nah, ini sudah proses ngiseni tadi ya, pakai lilin tadi. Jadi motif yang sudah ada tadi diberi lilin di atasnya. Dipesan oleh petugasnya itu jangan sampai putus gitu katanya. Jadi lilinnya harus sesuai dengan garis yang ada. Nah, seperti ini penampakan setelah diberi lilin ya. Yang hijau itu yang namanya frame atau bidainya. Yang dipegang anak itu adalah canting. Yang coklat-coklat itu adalah lilin. Nah, ini ketika motif sudah selesai ditebalkan pakai lilin seperti ini. Lalu setelah ini kita akan bawa ke bagian pewarnaan ya. Nah, biasanya anak akan ditanya nih oleh petugasnya, mau warna apa dek? Gitu. Nah, kemarin ponakan satu Mrs. D ini minta warna merah, sementara yang ponakan 2 minta warna biru. Nah, ini penampakan. Oh ya, sebelum dijemur ini harus direbus dulu. Kenapa harus direbus? Ya, tadi kan dia ditulisnya pakai lilin ya. Nah, perebusan itu dilakukan supaya lilinnya lepas dari kain yang ada. Oke, inilah tampilan setelah direbus. Lalu dijemur. Ini sedang dijemur ya. Yang merah ini ponakan 1 nih minta warna merah. Dan dia motifnya mega mendung. Sementara ponakan 2 minta warna biru. Tapi Mrs. D tidak tahu nih motif yang ini motif apa. Kalau yang tadi Mrs. D tahu. Oke, setelah menunggu sekitar 45 menit, tadi Mrs. D ke musola dulu dengan anak-anak untuk sholat asar. Nah, begitu kita kembali, kita tunggu lagi. Setelah kering, ini dia hasilnya. Dipegang oleh masing-masing ponakan Mrs. D. Ya, bagaimana? Cakep kan? Oh iya, Mrs. D ingin menceritakan sedikit nih tentang alasan lain mengapa Mrs. D ingin kesini. Jadi ceritanya Mrs. D punya grup idola dari Korea, namanya NCT Dream. Nah, mereka itu belum lama ini berkunjung ke sini. Karena itu Mrs. D penasaran harus ke sini. Masa orang luar negeri dan artis terkenal sampai di museum tekstil, sementara Mrs. D dan ponakan-ponakan Mrs. D belum tahu di mana. Kalau Mrs. D sih sudah tahu karena waktu Mrs. D sekolah sering lewat sini. Jadi cuma belum pernah ke sini. Nah, ini nih foto NCT Dream sedang membatik. Nih mereka sedang memasang lilin ya. Lalu ini foto mereka setelah batik mereka jadi. Bagus-bagus kelihatannya tuh hasilnya ya. Dan ini foto terakhir adalah foto mereka di depan pendopo batik. Gayanya nih. Iya. Terima kasih NCT Dream sudah kasih Mrs. D ikut foto bersama mereka. Asik, lumayan buat kenang-kenangan nih. Sebelum kita pulang, Mrs. D ingin memperlihatkan dulu bahwa di sini ada juga yang namanya Taman Pewarna Alam. Di dalam taman ini berisi tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadikan warna pada makanan atau pakaian atau bahan atau apapun ya. Contohnya adalah daun suji, lalu kunyit ya, dan lain-lain. Mrs. D tidak sempat berkeliling di sini nih karena sudah sore. Lalu ada lagi yang namanya galeri batik. Di dalam galeri batik ini terdapat khusus bermacam-macam batik dan juga peralatan yang digunakan untuk membatik
juga menenun ya. Bagi kita yang beruntung atau lucky, saat kita kesini kita bisa praktek dan menggunakan alat-alat yang ada di sini, tapi tidak setiap hari seperti itu. Jadi hanya pada waktu-waktu tertentu. Oh ya, Miss Didi lupa nih, tadi di bagian belakang pendopo batik itu ada yang namanya laboratorium batik. Di sana tempat untuk memperbaiki batik-batik yang rusak. Teman dan para penonton semua, sebetulnya Mrs. D masih ingin banyak cerita nih, tapi karena sudah sore, kita semua sudah kecapean, jadi Mrs. D pamit dulu saja ya. Mrs. D akan segera panggil ojek online untuk ke Tanah Abang, dan kita dari sana langsung menuju rumah ya. Oh ya, Mrs. D tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun 2021 ini kita semua menjadi semakin lebih baik. Sebentar, Miss D akan panggil ojek online-nya. Kita sudah dapat ojeknya. Kita pamit pada semua penonton. Terima kasih sudah melihat jalan-jalan kita dan mengikuti kita. Semoga video dokumenter ini bermanfaat bagi para penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Dashing through the snow in a one-horse open. Alhamdulillah, perjalanan kita lancar, tidak mengalami hambatan apapun. Itulah tadi video dokumenter tentang mesin tekstil yang dilaksanakan atau dibuat dalam rangka tugas POT Sabu Sakti 3 yang dilaksanakan oleh IGI Jakarta. Semoga video dokumenter tadi dapat dinikmati oleh kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.